Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, kapan seseorang dikatakan merdeka? Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, seseorang itu dikatakan merdeka apabila ia memiliki kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berperilaku, kebebasan untuk berkarya, serta dia bertanggung jawab atas kebebasan-kebebasan yang dia miliki. Nah, kebebasan berpikir itu ditandai dengan kemampuan seseorang dalam hal berpikir secara mandiri dan kritis. Ia memiliki wawasan yang luas yang kemudian membuatnya mampu melahirkan ide-ide dan gagasan yang cemerlang. Sedangkan kebebasan berperilaku itu ditandai dengan kemampuan seseorang dalam hal mengelola emosinya, kemampuan seseorang melahirkan rasa empati pada orang lain, menghargai perasaan orang lain, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, serta dalam perilaku kesehariannya ia mampu menunjukkan integritas dan moralitas yang tinggi, dan ia memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah goyah, sehingga dalam membuat keputusan ia mampu melahirkan keputusan-keputusan rasional dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sedangkan kebebasan berkarya itu ditandai dengan kemampuan seseorang berpikir secara kreatif dan melahirkan hal-hal baru, dan kemudian seseorang tetap memiliki semangat untuk terus-menerus berupaya berinovasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang mampu menyadari bahwa ada tanggung jawab atas semua kemampuan, atas semua kebebasan, atas semua keputusan-keputusan yang ia lakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sebagai guru itu perlu menghambakan diri pada murid seperti pembelajaran PhD? Bukankah kita hanya perlu sebagai pamo, fasilitator untuk membantu murid menggali potensi atau menuntun mereka menuju cita-cita mereka? Saya kira begini ya, dalam hal menjalankan peran sebagai pamo, membimbing moral dan etika murid secara terus-menerus dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kemudian dalam menjalankan peran fasilitator, kita sebagai guru membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensinya sendiri dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta adanya kerelaan guru untuk mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara mandiri dan kreatif, dan sebagainya adalah perwujudan dari makna pendidikan yang menuntun, atau dengan kata lain adalah perwujudan dari pendidikan yang peran guru yang menghamba pada murid sebagai sebuah upaya dari guru untuk membantu murid mewujudkan impiannya di masa depan, karena lewat pendidikan itu bisa menjadi eskalator bagi mereka untuk mengubah taraf hidupnya untuk mencapai impian dan cita-citanya yang di masa yang akan datang. Pertanyaan berikutnya, apakah saya adalah CGP yang hebat dengan memerdekakan siswa sebagaimana diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan? Contohnya jaringan di daerah yang tidak baik-baik saja ketika belajar daring. Begini, justru harusnya dengan berbagai keterbatasan yang Anda hadapi, terutama terkait masalah infrastruktur jaringan yang tidak mendukung, saya kira bagi seorang CGP yang hebat ini bukanlah suatu kendala yang berarti ya. Justru ini harusnya menjadi sebuah
tantangan yang bisa bisa memacu adrenalin Bapak Ibu. Saya kira dengan kemampuan Anda untuk tetap menginspirasi dan memotivasi murid, serta keinginan keras bagi Bapak Ibu untuk tetap menjalankan proses pembelajaran yang memerdekakan, maka ada berbagai hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Dengan berbagai keterbatasan, Bapak Ibu bisa menghadirkan berbagai alternatif lain untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh misalnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Bapak Ibu bisa mengajak murid-muridnya untuk belajar melalui alam, memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai sumber belajar, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan proyek mandiri yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar. Bapak Ibu juga saya kira bisa melakukan berbagai macam inovasi. Misalnya Bapak Ibu bisa membuat video tentang materi, atau mungkin sesekali Bapak Ibu keluar di tempat yang ada jaringan dan mendownload materi atau topik-topik pembelajaran yang relevan. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ringan yang sifatnya offline gitu. Saya kira ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru lain. Bapak Ibu bisa meminta dukungan pemerintah atau lembaga lain yang punya visi untuk mengembangkan pendidikan, dan banyak hal saya kira yang Bapak Ibu bisa lakukan. Saya kira seperti itu.